Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil qad wa tanfarju bihil qurab wa tuqalla bil hawa wa tunal bil raqaib wa husnul khawatim wa istasal tamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adanin kulli ma'lumin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad raditu qala sallallahu alaihi wasallam ashfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiana di Bojong gede, mugia sing sehat. Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Kapan ya Kak Bojong gede? Atau Adiana kapan ke Bandung ya lagi? Qala sallallahu alaihi wasallam asba'u li ummati hatta yunadi ni rabbi tabaraka wa ta'ala aqad radita ya Muhammad fa aqulu ay rabbi qad raditu. Rawahu al-Bazzar wa Tabarani ala karamallahu wajah. Assalamualaikum kayalin jantapani mugia sing dalamang sarehat. Wa qala aidan u'titu ma lam yu'ta ahadum minal anbiya'i qabli nusiratu birru'bi wa u'titu mafatihul ardi wa summitu Ahmad wa ju'ila li turab wa tahuran wa ju'ila ummati khairal ummam. Rawahu Ahmad an ala karamallahu wajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segala puji milik Allah anu mana alhamdulillah urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi. Urang tiasa katepung labung pamprok jonghok di haplah al mubarakah anu mulia munggu pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu muka berpandang wajah di haplah yang sangat mulia. Walaupun mungkin orang lain sedang di mana malam minggu, alhamdulillah kita bisa membacakan Al-Quran dan hadis. Seterusnya kita mengamalkan Quran dan hadis, berpedoman kepada Al-Quran, dan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati atau meninggal atau pergi ke alam kubur atau ke alam barzah, pergi kepada Allah dengan tidak membawa iman dan Islam. Salawat dan salamnya kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habib tercinta, mendobrak alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, penghancur kemusyrikan, penegak keadilan, memberikan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Hum surujud dunya wal akhirah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jadi bukasannya pernah kebaikan jidat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, bangun tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat mutakhirin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda. Amin. Ya Maljaza iwal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'il wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Juga tidak lupa kepada guru-guru kita, para tabi'in, ba'u tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dan pengikut agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dan Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Mudah-mudahan kita bahagia, baik bahagia dunia dan bahagia akhirat, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kita mati dengan keadaan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tadi dibacakan surah Al-Baqarah. Allahu a'lam bil muradi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama mulia Allah ya, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qalu du'u lana, mereka berkata, lana untuk kami, rabbuka kepada Tuhanmu, yubain agar dia menjelaskan, lana untuk kita, mahia tentang sepi Jadi mereka berkata, memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia mengejar atau menjelaskan kepada kami tentang sapi atau betina. Itu karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 2 sini. Surah Al-Baqarah ayat 80. Kita teruskan ya. Mereka itu di sini adalah mereka pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka berkata, memohonkan kepada Tuhan untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Dia Musa menjawab, pada zaman Nabi Musa, Qala Musa, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, inna, sesungguhnya sapi betina itu, al-baqaratun, eta sapi betina, la zalulun, yang belum pernah dipakai, tusiru, untuk membajak, al-ardu, tanah, jadi membajak tanah, wala taski, dan tidak pula untuk mengairi, al-harsa, tanaman, musallamatun, sapi sehat, lasya, tak fiha, dan tempat atau tanpa belang. Qalu, mereka berkata, al-ana jita, sekarang barulah engkau menerangkan bil haqi, dengan hak. Qal fadzabahu, lalu mereka menyembelihnya, wa makadu, dan nyaris mereka tidak yaf'alun, melaksanakan perintah itu. Wa idza qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idza qataltum, dan ingatlah ketika qataltum, kami membunuh, nafsan, seseorang, fadaratum, lalu kamu tuduh atau menuduh, pihak tentang itu, wallahu, tetapi Allah, mukhrijun, menyingkapkan, ma kuntum, maka perkara, kuntum, yaitu makna takun, sembunyikan. Jadi Allah Maha ketahui. Jadi ini pada zaman Nabi Musa bertanya tentang sapi betina tersebut.
Kalau kita ketahui tentang asbabun nuzulnya ayat ini di Ibnu Katsir lebih jelasnya lagi. Penerangan kita sepintas saja. Itu bab ilmu tafsir dan asbabun nuzul. Biar tahu kronologisnya kenapa sih bertanya tentang sapi betina tadi. Kita teruskan dengan hadis yang ke-80. Qad raditu teman tos assalamualaikum bergabung hatur nuhun. Qad sallallahu alaihi wasallam bau tujuh bergabung hatur nuhun assalamualaikum. Asfa'u tina safa'a fil asfa af'alu. Ya, tina safa'a fil madinah syafa'a. Asfa'a jadi akroma. Kata bantunya a li ummati hatta yunadi rabbi tabaraka wa taala aqad radita ya Muhammad fa aqulu ay rabbi qad raditu. Aku telah rela, aku memberikan syafaat untuk umatku sampai Tuhanku yang Maha Agung lagi Maha Tinggi memanggilku. Apakah kamu telah rela wahai Muhammad? Maka aku menjawab, wahai Tuhanku, sungguh aku telah rela. Bayangkan kita akan mendapatkan syafaat bagi orang yang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Orang yang suka membaca sholawat, satu membaca sholawat man sholla alaihi biha baca satu pahala sholawat 1 kali 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membacakan salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk orang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bi rasulillahi wal badawi wal jali min banil alawi al-akhir. Jadi kita agar supaya aku memberikan syafaat untuk orang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW, mana yang bacakan banyak baca sholawatnya daripada kita ngomongin orang lebih baik bersolawat. Lagi masak ibu-ibu kan ada gitu kan pada zaman Uze Allahumma wa bi'afu Uze sholawatnya ketika itu ada lagu Jablay ya, gitu kan. Malam-malam mau ke binaria gitu kan eta. Pulang-pulang badan jadi 2. Diganti sholawat aja. Allahumma salli wa sallim ala ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Habibi salam alaika ya Allah ya Habibi salam alaika. Kalau Uzema itu diganti ya Nabi salamun salam alaik. Nah, bisa diganti di mustaqna gitu kan. Daripada kita itu kan kurang manfaatnya gitu kan. Apa tuh lagu itu? Tapi kalau salawat mendapat pahala berbagai apapun salawat yang paling dekat dan mudah untuk beribadah. Setiap kata adalah doa, setiap perilaku adalah doa, setiap adalah ucapan, perilaku, tatapan kita adalah doa. Makanya hati-hati dengan perilaku kita. Sauna lisan pihib lisan. Jaga ucapan kita, perbanyak baca Al-Qur'an, jangan ngomongin orang, jangan mikirin orang. Orang lain beli kulkas, kita yang kepanasan. Orang lain beli mobil, kita yang stres. Orang lain beli kulkas, kita kedinginan. Orang lain beli kompor, dia yang kepanasan, yang harus panas tuh kompor. Bukan kita. Orang lain beli motor tuh, tahu gak? Itu beli lagi motor baru lagi, ganti baru, ganti lagi. Zaman baru lagi ganti lagi menang anyuk mantap di gas lagi setoran pas nutupkan panoge kredit. Ampun dah diomongin eta biarin atuh dah mayar mah orang teh belum mayar ribet amat. Kebanyakan orang ingin mayor gak mau bayar, ingin perah gak mau perih. Cek orang Sunda mah yang perah, ada perah tanya orang yang supaya perah nah.
namun macok sokayana. Artinya kita punya wibawa tapi mau puasa. Kalau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, atau Senin Kamis. Untuk apa? Mensucikan badan kita. Karena sumu litasihulil badan, berpuasalah karena menyehatkan badan. Ingin kita obesitas, badan terlalu gede, berpuasa. Kurangi makanan yang enak-enak. Banyak makanan yang kurang enak. Mana? Kayak ini pepaya pahit gitu. Tapi enak di perut. Buah-buahan kurang enak tapi enak di perut. Ya, lima pagi-pagi naon. Sop kentang aja, sop kentang. Pagi-pagi. Aduh, sop kentang mantap. Pagi-pagi naon. Lontong kari. Ada sate tambah. Bubur ayam sapi, kayaknya hulu sapi dimakan. Itulah manusia. Manusia itu sifatnya ingin mengumpulkan harta, ingin berbelanja, sementara gajinya kurang. Lebih banyak mah nawan-nawan gitu nya kan. Daripada tiang artinya ya kita harus boleh belanja boleh. Asal jangan kelebihan. Israf. Israf itu dari setan. Ya secukupnya. Jadi jadilah banyak keperluan yang dibutuhkan, bukan keinginan. Kalau keinginan mah adalah sebuah penderitaan. Siapa kata Iwan Fals? Betul coba inginlah memeluk gunung apalah daya, tangan tidak sampai. Itu mah syair. Zaman-zaman bagara sok loba ngahayal gitu. Hidup bukan hayalan, tapi real dan realita. Perilaku yang bisa kita lakukan, lupakan yang belum kita lakukan. Jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Orang lain beli mobil, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Kita punya mobil, alhamdulillah, ya Allah. Mobilnya beda, gak apa-apa, ada sama rodanya 4. Pingin nyaman. Di dunia mah bukan nyaman, guys. Di dunia mah tempat riweuh, gak ada yang nyaman. Mau Mercy, Ferrari, atau Alphard, atau Avanza yang paling merakyat untuk rakyat Indonesia. Kok amanah nyaman di dia mah damal aman. Gitu kan? Tapi lemon ayah balik boleh saja. Gitu kan? Asal ingat kita nyaman, orang lain tidak nyaman, kata Rasul, dilarang orang seperti itu. Orang lain tidak makan, kita makan kenyang, aduh bahaya. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi besar Muhammad SAW, kita makan, orang lain ingat tuh, udah makan belum ya dia, gitu kan? Gitu. Agar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyak membaca sholawat. Rasul sebelum meninggal, sebelum pupus, sebelum wafat, Rasul ummati, jaga umatku. Rasul itu umatku, bukan Khadijah, Aisyah, Umikul, bukan. Umatku. Rasul itu. Yang kedua, wanita. Jaga wanita. Maka hai para laki-laki, bertanggung jawablah kepada istri itu. Didik mana? Namun cak orang Sunda mah, di Sunda mah imahan sing pageuh, bere dahareun sing nepi ka seubeuh, jeung sarean nepi ka reuneuh. Eta teh hadis. Nya, kumaha teu reuneuh? Terus berjuang karena siapa? Reuneuh teh naon? Hamil. Hamil haram, halal. Nu halal mah anu haram eta mah zina. Zina naon? Tanpa pernikahan dengan akdun nikah. Anu haram tadi bergaul, boleh bergaul. Berduaan di satu ruangan tanpa mahram, tanpa diikat dengan pernikahan, haram hukumnya. Yang ketiga adalah setan. Maka tidak boleh. Mau pergi haji sekalipun istri harus dijaga. Apalagi pergi sendiri TKW ke sana. Boleh saja, jangan kurang bagus. Mantap, banyak kasus-kasus dan sebagainya. Maka jaga wanita, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kau adalah tulang rusukku. Itu kata siapa itu? Ya, tulang rusuk istri. Makanya istri atau wanita jangan disimpan di atas kepala. Wanita jangan disimpan di bawah telapak kaki, tapi disimpan wanita itu di atas atau di tengah-tengah. Karena kolbun adalah di hati, maka simpanlah wanita di dalam hati kita. Artinya setelah Allah, orang tua, ketiga istri kita. Gimana istrinya dua? Ya istri-istri. Boleh? Terserah, boleh. Agama? Ya, surah An-Nisa ayat 4. Boleh. Tapi harus bisa adil. Adil, siapkan dokternya, siapkan mobilnya, siapkan babysitternya, siapkan rumahnya, siap segalana. Ya mah, jadi kan nikah
dua teh atau kudu loba hiji oge teu didik naon rohanina jasmanina, wuduna, salatna, ibadahna ketika haid wanita itu, ketika salat qodona, bangun malamnya itu belum benar. Kita masih belajar kumaha we eta apaleun pengen coba bertahan, serahkan ke Allah. Dan ilmu itu adalah nurun, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan masuk ke dalam jiwa yang kotor. Jadi wahai orang-orang yang mempunyai ilmu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia. Tapi di samping itu harus takut karena kita tidak bisa mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah diberikan kepada manusia, innal aradal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina wa asbaqna wa hamalahal insan. Jadi amanah itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Gunung wal ardo, bumi tidak sanggup untuk mengemban amanah. Gunung tidak sanggup, langit tidak sanggup. Yang berani mengemban amanah adalah manusia. Maka karena itu manusia diberikan waktu itu harus sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan kepada siapa? Malaikat, sujud malaikat. Setan yang tidak sujud, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sujud. Sujud di sini bukan sujud untuk beribadah, sujud untuk tunduk karena Nabi Adam diberikan keilmuan yang bisa menghitung alam semesta ini dan membawa amanah. Kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa mengemban amanah. Wanita, istri, anak, harta amanah. Ingat tapi ya, yang menjadi beban atau menjadi godaan juga untuk siapa? Laki-laki, perempuan, istri, wanita, harta, wanita, anak, itu semuanya ujian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa selesai karena itu didik amanah anak yang benar, dididik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah dengan yakin. Yakin itu adalah al-yakin tidak mang-mang. Al-yakin lebih syak. Yakin itu adalah menghilangkan keraguan. Ragu itu dari setan, keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya, da ma yaribuka illa ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan, lakukan yang meyakinkan. Maka jangan fiktif, guys. Jadi orang bertauhid itu tidak fiktif. Susuganan, judi kan susuganan, haram hukumnya. Maka tukang judi sok dekok, aduh, balap bener, Allah. Maka dekok 100 kali sampai tepakan terakna beak tangan. Maka haram, ngundi nasib dengan apa? Gak boleh ngundi nasib, kamu akan ini. Bukan Tuhan. Haram hukumnya. Kita hidup yang real saja. Cari duit pagi, ingat wa ma min dabbatil fil ardi illa 'alallahi rizqaha. Semua dabah itu binatang melata, Allah berikan rezekinya dari pagi sampai sore hari, dari sore sampai malam. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk mencari nafkah. Nafkah itu wajib, dapat atau tidaknya bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah yang Maha Pencipta. Kita akan mendapatkan syafaatnya tadi bagi orang yang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu selawat itu. Ada lagi selawat Qamarun sidnan nabi Qamarun wa jamil terus wa jamil. Ada lagi banyak selawat itu, pahala banyak sekali. Ada lagi salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ada lagi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da
ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril tola'a fil madi telah datang, tola'a sudah datang. Kalau yatlu'u berarti bakal datang akan fil mudhari. Kalau utbu berarti harus datang. Tola'a fil madi, yatlu fil mudhari. Atlan masdar taukid, bahwa isim dhamir. Di tasrif pula untuk mencari kosakata yang benar, cocoknya seperti dibikin kalam, kalim, kol dan kalimat. Harus bisa. Jadi seorang penceramah harus serba bisa dan harus serba tahu, jangan monoton gitu menyampaikan, harus luas karena ilmu itu adalah cahaya tembus kepada kegelapan dan cahaya akan memberikan terang pada orang yang gelap. Maka yang berikan caranya harus bercahaya juga gitu. Makanya jadi dai ya ustadznya abal gak ngaji dulu, jam mondok dulu, harus mondok mengetahui kosakata, ilmu mantik, balaghah, arud, makulat, samsiah, koma dan sebagainya, ilmunya harus dikuasai. Ini baru tahu hadis satu udah mengharamkan orang, nggak boleh seperti itu. Pahala dulu ya. Ada ilmu sorobnya, ada ilmu nahunya, ada ilmu alfiahnya, ada ilmu apa lagi? Ilmu pala membuat kalender, menghitung. Terus sosiologinya, antropologinya, fisikanya, matematiknya, dan sejarahnya, peradaban Islam yang luas sekali, tidak akan habis ilmu itu. Saya usia udah hampir 40 tahun ini. Jadi orang yang ketungkul mencari ilmu, orang istighol, cinta pada ilmunya, maka aku perjuangkan cinta itu untuk mencari ilmu. Itu, ku cinta mah beak benar oge, demi cintaku padamu. Kemanapun engkau pergi, walaupun ku harus berada mati, laut, samudra, bumi, bulan madu di atas pelangi. Bulan madu di atas pelangi, gobrak ya murah. Gue cinta sama beaknya, demi cinta. Kalau kita sudah cinta terhadap ilmu, bayangkan kemanapun ilmu. Pesantren banyak di Jawa Barat, satu ada Warudoyong itu ya, ilmu balaghahnya, ilmu matiknya, zauhal maknunnya. Itu harus kita pahami biar kita tidak mengapir-ngapirkan orang. Asapang bener nata itu tahulah. Kita tidak ada apa-apanya. Saya juga ngaji dari SD sampai 2006. 2006 sepindah nambah guru, 2006, 2007, 2008 di pesantren satu lagi. Di pesantren pertama di pondok pesantren dari 97 sampai 2006, pindah lagi ke Bandung, masuk Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Biar bels dalam keilmuan itu, biar kita terbuka otak kita dalam ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena kita bermateri. Karena kita tuh bermateri, bukan malaikat yang non materi. Kita harus makan, mencari bagaimana di dunia biar sejahtera, subur, makmur, lah dan nabi. Jangan sampai kita mau nebeng saja. Sudah nikah masih nebeng di mertua, agak boleh itu menantu yang kurang ajar itu. Harus mencari, karena ada punya kewajiban. Mana? Mencari nafkah untuk anak istri, sanak saudara, paman dan tolan. Punya ilmu kelebihan, punya harta kelebihan, berikanlah kepada yang memerlukan harta tersebut. Carilah dunia seakan hidup selama lamanya, dan cari akhirat untuk besok akan mati. Artinya mencari akhirat lebih penting daripada dunia, karena dunia cuma 50, 60, 70, 80 sudah tidak enak makan itu ya. Maka jangan terlalu diprioritaskan dunia. Akhirat yang paling hebat. Ini adalah bahasa apa ini ya? Bahasa Batak gitu. Karena teman saya banyak, ada orang Batak waktu ya. Dengan itu perjalanan saya juga sama. 2009 keluar 2014 di UIN Sunan Gunung Jati. Beres dong kuliahnya. Saya mah kuliah bukan sombong, tahdus bin imah, dengan berkahnya membaca kitab di belakang saya ini ya. Ini bukan main ini. Lamanya ini 10 sampai 15 tahun mengumpulin ini ya. Tuh ya. Jadi orang yang berilmu tidak akan picik mengharamkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Orang dalam Sulam Taufik itu mengkafirkan orang lain, kita yang duluan kafir. Bodoh-bodohin orang. Itu kecuali kita ya nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi untuk mendidik kepada anak kita sendiri nggak apa-apa, untuk motivasi biar mencari ilmu tidak gampang. Ilmu nurun, ilmu itu ada cahaya. Cahaya tidak akan singgah kepada orang yang banyak durhaka, banyak harta haram dalam jiwa, tidak akan masuk ilmu itu.
Ibarat kata kita punya baterai mau tembus tuh ya ada penghalang di sini, nggak nyampe. Makanya harus sucikan dulu dengan puasa. Ya, dengan puasa. Puasa itu adalah sumu tasihul badan, puasa itu adalah menyehatkan badan. Sumu man shoma Ramadan, sebentar lagi berpuasa Ramadan, apalagi itu Senin Kamis berpuasa. Berpuasa kita melakukan makan banyak, mengikuti nafsu, karena nafsu terbagi nafsu mutmainnah, lawamah dan amarah bisu. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali nafsu mutmainnah yang lembut. Karena kita diciptakan daripada 4 mata. Yang pertama angin, udara itu angin tehnya. Angin, api, tanah dan air. 4 faktor ini sumber kita harus punya. Sekarang air sudah dikuasai orang, bukan orang muslim memilikinya. Aqua, ada land. Maka saya di sini ambil satu bun. Jual air NU mineral khusus di MWC Ranca Ekek, menguasai desa Cilegong, dan ya NU mineral datang ke sini untuk mengembangkan NU yang ada di sini. Harganya boleh 25.000, 5.000 buat NU. Jangan takut. Ya. Colokannya ini. Ya, rasanya enak banget. Bukan promosi, sekedar informasi saja. Yang ujungnya beli, saya beli juga. Galonnya ada, ya, air mineralnya 300 ml, 250 ml. Jadi kita biar berkah. Hidup itu harus berkah. Berkah itu berjadatul khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Kita minum dulu ya, biar santai. Kayak Adiana ya. Assalamualaikum. Sehat selalu Adiana di sana. Mudah-mudahan dijauhkan penyakit. Kapan kita ke sana? Baik penyakit dunia dan penyakit akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Insya Allah silaturahmi ke Bojong Gede. Janji ya. Insya Allah, tidak janji tapi insya Allah. Insya Allah semoga Allah Insya Allah itu bukan janji. Kalau janji saya tidak gak mau termasuk orang yang ingkar janji. Karena ingkar janji termasuk orang yang munafik. Ayatul munafik salasun. 3 orang ciri munafik. Pertama berbohong, yang kedua ingkar janji, yang keenam tidak amanah. Nah, gitu kan? Jadi jauh orang-orang yang munafik. Karena innal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Jadi orang yang munafik itu dimasukkan dalam keraknya neraka paling dalam. Hati-hati bertemu dengan orang munafik. Orang munafik itu mukanya 2. Ya, padahal di belakang awas ya. Nah, itu jauhi orang yang munafik itu. Jadi makanya iman ada 3 tingkatnya. Yang pertama iman. Ciri orang yang iman itu ifradul ma'mud diucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan dengan lisan, diyakinkan dalam hati, dilakukan dengan pekerjaan kita. Amin. Tanterin, sehat selalu, berkah. Ya, jadi iman itu bukan di bibir saja. Ibarat itu cinta kepada seseorang. Aku cinta, I love you, Yapmilu, Sapanci, Yap, love, Yapmilu, I love you forever. Kamu adalah wanita yang paling indah. Beribu-ribu bintang di langit, hanya 1 pohon beringin. Beribu-ribu istri yang cantik, hanya engkau yang kuingin. Aduh, dulu, sekarang jadi terbalik. Beribu-ribu pohon beringin, hanyalah 1 yang kupinta. Beribu-ribu istri yang kuingin. Istri kita yang biasa tidak boleh. Harus tidak berubah cinta, jangan berubah. Walaupun tergusurnya waktu dan tergesernya suasana, cinta kita tidak berubah. Bercinta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tasarufkan cinta kita seperti kita mencintai seseorang, dughulu nyawa, berkorban demi cinta dari pagi sampai pagi kembali. Untuk siapa? Untuk orang yang dicintai oleh kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, dan Allah Rabbul Azzati dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Indah sekali kita melihat gunung berpayungkan alam, ya. Gunung berpayungkan awan, ya. Terus melihat hamparan padi seperti permadani, deburan ombak ke tepi pantai, dari laut tengah laut sampai ke tepi pantai. Indah sekali kehidupan itu. Tapi ingat, berubahlah waktu, tergesernya waktu. Allah berfirman, demi waktu bersumpah. Kalau kita menyanyiakan waktu, maka waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Ada 3 waktu itu ya. Waktu dulu biarlah berlalu, waktu sekarang yang harus kita berubah. Perubahan inilah yang harus kita baik, perubahan inilah yang harus kita rubah. Tahap masa depan, bikin planning yang bagus. Rencana 2022 kita kebeli apa? Kebeli rumah, bikin pesantren, kebeli mobil, kebeli motor, mendidik anak masuk ke pesantren, dididik. Dan kita terus beribadah, istiqomah. Ikatan suami tertekan bila di rumah, bukan itu. Istiqomah dan konsisten.
Kita mau mendidik anak biar 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan terus kita jangan sampai lengah tergoda oleh setan yang terkutuk karena 1 detik lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sekalipun nabi dikeluarkan dari surga. Bayangkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun. Allah berfirman, "Dan diam di surga." Di surga itu serba ada, mau makan udah kenyang. Mau hewan-hewan ternak yang dimakan lagi udah langsung kenyang. Di surga itu nggak butuh lagi makan-makan yang ada di dunia. Makanya jangan sampai kita harta dikumpul-kumpulkan, kumpul-kumpulkan seperti Fir'aun. Siti Khadijah terkaya sepertiga dunia di mana di Mekah. Kuncinya itu dikunci. Bayangkan kuncinya saja dikunci, berarti gede. Habis untuk beribadah, habis untuk berdakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul merasa kehilangan. Lamun berdoa kayak nama ngalagu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadiranmu sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh hancur diri ini hirup tanpa dia. Gitu lamun budak eta nyanyi. Zaman bola nyanyi henteu. Jadi Nabi Adam juga sama. Digubrakan Nabi Adam dikatakan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, hilang. Dipisahkan dengan Siti Hawa di surga itu. Yang sholat asar selamat menaikkan sholat asar, sholat isya. Yang belum sholat isya dikodok. Ada petasan ya, nggak apa-apa. Itu ciri kebahagiaan. Mungkin 2002 masih berbahagia. Yang belum tercapai cita-citanya di 2020 Hijri. 2021 443 Hijriah, mungkin di 444 Hijriah tercapai cita-citanya. Khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan dijauhkan penyakit. Ada penyakit dohir dan batin. Penyakit dohir seperti corona, omikron ya, bukan ayah mikron, omikron gitu kan. Berarti si itu bukan bimikron. bukan. Sehatkan, dijauhkan, tercapai cita-cita. Dan Allah selalu memberikan keyakinan antara keimanan kita, iman menjadi iman yang hakul yakin. Jangan sampai kita meninggal tidak membawa iman dengan Islam. Teruskan dengan hadis tadi, mudah-mudahan kita tadi mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu malam yuto ahadu minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi wa utitu mafatihul ardi wa summitu ahmada wa ju'ila li turabutuhu wa ju'ilat ummati khairul umam rawahu Ahmad an Ali radhiyallahu anhu. Sebaik-baik umat aku telah dikarunia apa yang oleh seorang pun dari para nabi sebelumku tidak mendapatkan. Aku telah menerangkan atas musuh sebelum bertemu musuh sudah getar. Aku pun telah diberi benci. Kunci rahasia bumi aku telah diberi nama Ahmad, dijadikan tanah bumi untukku suci dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Masya Allah. Bagi Nabi Muhammad SAW, ya, aku telah dikarunia apa yang oleh seseorang pun dan daripada Nabi. Rasul itu diberikan, bahkan mau diberikan semuanya batu menjadi emas, gak mau Rasul. Lebih biasa aja seperti itu. Jadi makanya jangan sombong dong, jangan sombong. Orang sombong itu merasa kita punya kekuatan. Sombong. Orang sombong jangankan di akhirat, di dunia juga akan celaka. Ada Pak Haji sombong. Pak Haji sombong. Satu ketika Pak Haji, Pak Haji mah banyak ikannya, Pak Haji teh. Jadi Pak Haji kalau dipuji suka gitu, Pak Haji teh. Pak Haji cakep banget, Pak Haji teh. Bari gaya pleduk, irungna teh kalahurnya mancung. Asapon kasep nah gitu. Pak Haji ya bejana Pak Haji sok naik kana kalapa teh naik sok ngalas sorangan. Nya Pak Haji terekel teh juga monyet kaluhur. Naik langsung ngambil kelapa ke atas. Pas di atas dipuji ku anu di handap teh baturan, Pak Haji hebat bisa ngalak kelapa sorangan. Pak Haji teh gubrang teh langsung. Da teu nyekelan kana tanggal kalapa. Tadi dunia kana jelema anu Celaka. Sombong mah cilaka. Kadang sombong, kalau sok gede hulu bisa tak asup helm.
Biasa aja, dipuji alhamdulillah. Kembalikan. Puji hadis li hadis yang dipuji oleh manusia, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Pak Abdul mobilna meni mulus alhamdulillah. Istrinya meni bager alhamdulillah. Istri yang soleha bertemu dengan laki-laki soleha juga. Maka simpulnya berikan istri yang baik sekali. Masaknya nah hebat, mantap, bager, tara cerewet, bager. Jangan sampai wanita itu cerewet, tahu cerewet Pak. Ngomel mulu, baru datang soalnya buah pipit mau kedong tak duit dong. Suaminya kehel. Buah pipit mau kedong jepit burungku dulu dong. Kacau itu. Pusing laki-laki itu akhirnya kola ini ilmu di doktor Kiai Haji Profesor Guru Simkuring Pak Jujunnya. Pusing lah awetnya. Pagi tanggal 15, tanggal 20 mesti tang tuh tinggal itu tuh minum air putih batur mau kopi pakai teh gula nasi tang habis mikir jadi lalaki teh tuh sare wae salah kira teh koleser deh kitunya juga ucing kieu lalu kahayang loba peluang kerja teh kopi bangka deui ayeuna teh cek abenangan ka itu tuh serta belum kohar harus tanda belum kohar kiranya teraan guys. Kalau kita mencari harta yang halal jangan malu. Yang malu itu mencuri, ya, melakukan pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Gus Baha, Allah maghfirlah ya, saya selalu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kami. Itu bukan Gus Baha apa? Yang pupus kemarin wafat di Mekah, ya. Allah maghfirlah wa bi wafanu. Hidup itu mudah asal jangan durhaka. Hidup itu mudah asal jangan durhaka. Dosa kepada Allah mudah sekali. Kenapa kita ditutup rezeki? Kita melakukan maksiat kepada Allah. Ditutup rezeki. Ingat, orang yang sudah nikah itu contoh maksiat kepada Allah yang paling ini apa? pada sholat, telat sholat, sholatnya di kodo wae. Sholat subuh jam 7, harus mah duha, ya jam 7. Asar datang sholat asar eta jelema kala ka pasar tuh tinggalin sholat asar nu kitu jalma kasasar ya mau khususnya adiana gak tahu ya bahasa itu ya bahasa Sundanya saya bahasa saya kan datang sholat asar orang malah ke pasar itu orang tinggal sholat asar orang itu termasuk orang yang kesasar begitu teh kesasar. Buat adiana ka orang Sunda mah tahu gitu kan datang sholat maghrib eta jalma kalakah nyirig tau nyirig main-main ke pas ke mana ke mall ke BSM belum di Bandung mah gedungnya Trans Studio Bandung gitu ya jalan-jalan ke Yoma gitu batur mah sholat naon gitu nya tuh tinggalan sholat maghrib tuh gitu incuna jurig incuna jurig datang sholat isya eta ibu kalah minum cuka tuh tinggalin sholat isya nu kitu incuna kuya datang sholat subuh ibu-ibu bapak-bapak semuanya kalakah tunuh tuh tinggalin sholat subuh nu kitu jalma tepugu tahu tepugu Pak gak jelas berarti gila tunuh teh ngantuk bangun kan diperintahkan kok Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak gitu kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda dibacakan Al-Quran Allah itu namun dangdut ulah ieu mah Allah sekali dari mangkunang ka warung ya rusabu
eta mah lunas. Eta mah mangkunang ka warung mayar sabun. Eta mah. Ya mah lunas katiri cara ngaji Quran teh. Beda atuh, beda. Mata kudu getol maca Quran sangkan ditipu ke apa eta mah lain Al-Qur'an. Namun tadi wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, pilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun penting teh lain sarare wae. Di rumah teh mah pana naon ninina. Mitohana ngadu kerek. Istrinya colohok wah. Suaminya nongeng sare SMS ku Allah teh hudang-hudang da pulsana eueuh. Mata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecil. Ingin sukses dunia, ingin jabatan, pangkat naik, sholat malam, baca Al-Quran, sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa sulit hirupna, sulit dug hulu pet nyawa neangan dunia. Teu kumpul-kumpul dunia mah da moal beunang atuh. Kudu benang naon akarna heula, akar masalah nyari dunia naon? Cintailah Allah karena Allah, sayangi Allah karena Allah. Cintailah yang memiliki dunia. Siapa memiliki dunia? Allah Subhanahu wa taala. Sampai manapun dunia tidak akan bisa dikejar tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Buat apa mencari dunia kalau akhirat dilupakan? Dunia cuma sementara saja, akhirat yang lamanya tiada berakhir. Satu dunia 1.000 akhirat, 1 hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Masalah ini 1.000 tahun. Si mungkin kerek 40 tahun Pak. Sanes bosan di dunia tak. Kieu biasa aja. Udah makan, kenyang, tidur, KWC, jalan-jalan, renang, makan mobil, Mercy, biasa aja. Ya, dulu sebelum nikah tuh pingin nikah, setelah nikah pingin sendiri. Ayah jadi mah nikah deui. Padahal gitu, nah nikah ninihan bekah. Kumaha ninihan teh bekah-bekah terus mencoba. Karena ujian, Nabi Ibrahim juga diuji. Nabi Ibrahim juga diuji. Nah, diuji. Belum punya anak 10 tahun sudah kita berumah tangga. Namun Nabi mah gitu kan. Tapi belum juga dikaruniai putra. Nabi ngomong, jangan bersedih. Jangan berdoa. Mohon padanya. Dalam berdoa kucolang istri cadel OWG-nya nyanyi lamun can boga budak mah. Tapi ulah gentar. Budak titipan ti Allah, harta titipan ti Allah. Aya nu boga budak geus canak deui nyawana ku Allah. Aya nu can boga budak diberikan kebahagiaan naon? Da surga jeung neraka mah lain keur budak keur kolot. Anu iman ka Allah, boga budak teh boga eta fasilitas. Lamun boga berarti diamanahan ku Allah untuk kumaha, cenah boga darah daging. Geus boga teh diamanahkeun. Aya nu loba budakna tapi teu bener ngadidikna. Nah, gitu. Maka didiklah anakna, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Didiklah anak kita agar tahu tuannya, ya. Luqman itu nabi ya, anaknya ya. Pertama, awal wajibin alal insani ma'rifatun nilai bis tikone pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah jeung dalilna bisa. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Tanggung satu lagi hadis. Hadis yang ke-72, salatun tashaduha al malaikatu akasiru qala sallallahu alaihi wasallam minas salati tadi syafaat di bagian atau aku adalah Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku telah dikaruniai apa yang oleh seseorang pun dari para nabi sebelumku tidak mendapatkan. Aku telah dimenangkan atas musuh sebelum bertemu musuh sudah gentar. Jadi Rasulullah sebelum bertemu sudah bergetar karena ngadangu nami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allah Muhammad langsung bergetar. Begitu lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhala yang ada di Mekah itu di Ka'bah itu pada tahu tumbang semua. Bahkan ada Abraha, Raja Namrud ingin membunuh, menghancurkan Ka'bah dengan lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus burung ababil
ila bi Quraisyin ila bi rilatas syita'i wasyai falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bukan itu ya. Tapi mana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ja'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran itu manuk ababil, membawa satu sawi dari api neraka, batu neraka dilempar ke Abraha dan gajah-gajahnya. Maka disebutlah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW Tahun gajah. tahun gajah. Jadi kalau yang bertanya, mama kenapa Rasul baginda Muhammad tahun pil? Lahirnya tahun gajah. Ada kronologi, baca sejarah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua ingatlah, semoga kita umat muslim semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Marilah hai kawan, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. 571 Masehi, ayeuna 2022 itu berapa? Berarti 1600 tahun kurang lebih. Ya hitung aja kalau salah. 1600 tahun tapi masih tergenang, walaupun saya belum bertemu dengan Muhammad SAW, tapi membaca hadis baginda Nabi Muhammad, baginda perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, dilemparin ke batu, hijrah dari Mekah ke Madinah, dilempar ke Taif, bukan menyadari orang Taif itu bukan meri baginda Nabi Muhammad SAW, malah dilempar dengan batu, berdarah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu perjuangan baginda Muhammad, nyawa, darah tumpahkan untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sumbangan 50 perak ya. Aduh, kumanya selemah iman kita. Keimanan zaman dulu seperti iman para nabi seperti Korneon 500.000 watt. Iman duki ka ayeuna para aulia, Imam Syafi'i, Imam Maliki, semuanya imannya iman sekian watt. Ya. Iman orang seperti kica-kica gitu kan. Letik dimensi natah. Ciri orang cinta kepada Allah akan berkorban. Orang yang cinta pada seseorang akan berkorban. Kalau tidak ada pengorbanan bukan cinta. Sudah tidak zaman. Kapan kita cinta kepada Allah berani berkorban? Cinta kepada istri kita berkorban. Nih mas, nih rumah, nih mobil, nih diberikan. Kita makan. Istri juga harus makan. Karena hak laki-laki, kewajiban istri, ada kewajiban istri, hak suami. Kewajiban laki-laki kepada memberikan makanan, memberikan rumah, memberikan kenyamanan. Kalau istri kita tidak nyaman dengan keadaan kita, berarti sudah tidak cinta. Tapi memberikan perlindungan, nyawa taruhannya, membela orang tua atau membela keluarga. Ku anfusakum ahlikum nar, jagalah keluar dari api neraka. Nyawa taruhannya, jihad eta teh kudu kasuriah wae dia ge jihad eta teh. Bela anak-anak pemajikan 20 pagi dengan apakah mere yang laukna ya jeung sangguna nya mali beas sebagainya. Tah eta teh jihad, eta nu alu PNS teh ngajar tiap pagi sampai sore dibayar 50.000, 100, 200.000. Itu sama jihad. Jangan salah artikan jihad itu. Mendidik, itu mengajar, berbagai manapun mencari nafkah. Carilah nafkah dengan halal. Makanan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang halal dan bergizi, lain halal wungkul, kudu tenagaan, makan 5 sempurna, ke sayur gitu kayak naon deui? Aya naon deui? Aya lauk pauknya gitu kan, aya asin jeung jengkol, peuteuy, suk-suk jengki deui, peuteuy deui. Eta nu keur gede beuteung jengki deui, jengkol deui, tempe, tahu, jengkol. Keluar di kos ini jengkol keluar tah 5 bulan ke budak teh nah bau di jalan tengah darah jengkol wae. Makan bergizi, telur, madu, sayur, mayur, brokoli gitu kan, itu bagus ya. Ikan banyak aja ikan. Hah? Ikan salmon, ikan pari, ya. Ada ikan hiu, jangan ikan hiu mah. Ada ikan, banyak ikan, ada udang dan sebagainya. Bagi yang kolesterol jangan makan ikan, ya. Jadi minggu sekarang kita yang melaksanakan sholat isya, selamat menunaikan ibadah sholat isya.
Nah gitu. Jadi kulu min thayyibati ma razaqna. Thayyibah di sini adalah bergizi juga. Ya. Kumaha istrina habis makan contohnya lagi di luar, lagi kantor, suaminya agak bareng makan. Dibungkusin. Ya mah ingat ka pamajikan, tamah deui. Ingat ka pamajikan, namah deui. Centong, 2 centong, 3 centong, 4 centong sebeu udah dikeleput. Tambah kopi. Ingat ka pamajikan, dia dibungkus kunaon? Orang tua yang atos enggak sih orang dia di luar di Ampera. Bosan di warteg wae itu. Orang Tegal bosan benar. Walaupun cenah teh na padadangnya ingat ke padadang. Atau di Ciganitri gitu kan. Tah itu menyakiti perempuan. Apa majikan mau gak nyelebeteng aku ieu teh kuremot. Aduh, ada kondisi yang romantis cenah makan. Mata kawin sing ngarti sing dikaresepen gitu kan. Awe oge datang bawa pipit bawa kedonong tadi. Nya keheul atuh lalaki ge bawa pipit bawa kedong dong. Tak duit dong. Dasi can dibuka, sorban can dibuka, lamun tukang pacul can dibuka. Tinggal heula. Istri teh pas bukakeun gerbang lamun ku gerbang lamunnya pantau imana lamun ku gerbang buka gitu kan. Mobilnya sing masuk tatap gitu kan. Nah, gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Totot, nah udah tahu 100 meter oke. Suamiku udah datang. Di SMS saya namanya atau di Instagram. Chat. Hati-hati sayang, mau berangkat. Pas pulang selamat datang sayang. Mudah-mudahan berkah mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Percuma lo bagi itu berkah mah. Jadi bumerang pada kita. Bumerang sebenarnya harta tidak berkah mana? Satu. Contoh. Duit salamari. Mobil Ferrari atau Camry, istri cantik bagaikan bidadari, hate teh mirasa, nginum oge aqua, tidur oge naon, make spray disensa, minum ge aqua tadi, teu mirasa. Kunaon sababna? Salakina kagoda aku, anak SMA. Sakit tuh guys di sini. Di sini nih. Sakitnya tuh di sini. Menusuk hatiku sakitnya tuh di sini. Kau telah berdua denganmu sakit. Itu harta berkah. Kolusi nepotisme itu berkah. Rezeki kene tahu kan hasilnya menang. Mau rezeki itu di alam manfaat tuh bermanfaat. Datang carilah harta yang halal dan berkah. Loba tur barokah. Loba oge teu ngaruh. Lamun urangna loba bluk di juru bro di pentong kalaya di tengah digigir petikeun di hanapan sejabrik di juru sejamrang di kolong reketan gigir di leuit. Loba. Percuma guys, lamun di samping di keluarga kita ada yang kelaparan. Itu tidak berkah harta kita. Panen 500 ton, 50 ton. Di tani tinggal daki, dagang tinggal hutang. Itu berkah. Berkah minum air tuh. NU mereknya, maka dongkap khusus daerah Bandung, umum luar ternyata. Jadi gitu, qala sallallahu alaihi wasallam sahadah al malaikah. Itu kan hadis yang ke-72. Qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minas sholati ala fi yaumil jumat. Perbanyak baca selawat di hari Jumat. Painahu maka senyana kalakuan serentika yaumun hari mashhud. Mashhud hari ya tasahadul malaikatu. Tashaduhul malaikat membaca saksi inna ahadan yang senyana akan jana salah sejalma la yusalli tidak membaca salat alaya kepadaku illa uridat. Angin Allah illa uridata alaya salatuhu ahta yafruga minha rawahu Ibnu Majah an Abi Darda. Jadi perbanyaklah membaca sholawat untukku. Naon cenah bieu teh? Naon bieu teh? Naon bieu teh cenah? Membaca sholawat di hari cicing lah dek mana ngaji masuk loba gangguan teh daknya dangokenya. Hadirin sekalian, kalau ngaji itu banyak iya pegel mata belek ya ceuli jadi doang bonge gara-gara nu ceuli sababna tersepen setan teh tersepen ngajalma nu ngaji jadi terang ngaji setan tersepen
kebaikan dia. Ada ngobrol nonton TV 2 jam 3 jam nonton kieu. Da setan resep pun. Tah eta mah sing sireumeun. Lapar, hayang hitut. Boson. Setan eta. Setan lamun jalma dek ngaji ngamparkeun paku payung. Di masjid teh. Pas dia kieu tak ieu. Ambeien. Matak pergunakan ngaji itu. Mata jalma resep ngaji, resep ibadah, resep sedekah tak eta teh malaikat. Dikelilingi malaikat orang tersebut. Lamun keur ngaji tak ieu tuh setan dikelilingi eta teh. Hati-hati guys, ya. Itu gila nonton Korea, nonton like subrek nagenya, tah like dia comment and share dia di subrek itu ibadah. Jadi ibadatnya lain salat wae. Gunakan jarimu untuk ibadah. Tak 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 tak. Ini bagus ini. Nah gitu. Ya gitu ya. Ayo download yang enggak jelas itu. Perbanyak. Ya perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari Jum'ah. Hari Jum'ah, kenapa? Karena hari tersebut merupakan hari kesaksian. Bersaksi di saksian Jum'ah ya. Para malaikat menyaksikannya dan bila mana seorang tidak menyampaikan sholawat kepadaku, sholatannya atau sholatnya akan ditampakkan kepadaku sampai selesai. Dan bila mana seorang tidak menyampaikan sholawat kepadaku, sholatnya akan ditampakkan kepadaku sampai selesai. Paham? Jadi perbanyaklah membaca sholawat di hari Jum'ah. Di Jum'ah itu kalau bisa jangan kerja, hargailah karena Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam hari Jum'ah. Anu istri bajuna setrikaan heula. Disetrika dulu buat berangkat. Baju putih sunatnya teh kan, kopea putih. Teu kudu haji wae make baju putih teh. Sunah 40. Masukin tepung nya. Ya. Jadi di hari Jumat itu libur kerjaan, budak marandian, aradusan kabeh. Mah kanu semoga suami istri penting teh naon sunah Nabi malam Jumat teh. Sakali berhubungan anu sah halal 300 setan modar eta mati. Satu kali megang tangannya istri kan penuh cinta kasih 500 dosa berjatuhan, dosa tangan. Menatap suaminya dan penuh cinta kasih 500 dosa berjatuhan seperti pahalanya melihat Ka'bah. Makanya yang belum berangkat ke Ka'bah di sini daftar ke Simpuring ya di PT Travel An-Nur ya di sini ya. Cuma 25 juta berangkat langsung. 25 juta apa sih artinya? Mengorban kalau ingin bertemu dengan Mekah dengan Madinah. Ya, tidak terhalang oleh vaksin, tidak terhalang oleh corona, Omikron berangkat ke Mekah dan Madinah, tapi mengikuti protokol kesehatan. Mau haji berangkat langsung 150 juta atau 250 juta langsung disambut oleh Salman ya, Raja Salman di Arab Saudi. Haji bisa daun kabeh kasungkur kadinya silaturahmi aya aku ada sebagainya. Assalamualaikum. Khalil Kurds furniture ya bergabung. Haturna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bahagia dan berikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua agama, nusa dan bangsa. Jadi gitu guys. Pada Jumat itu coba libur. Bacakan perbanyak baca surah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil mukarram wa tanfarij bil kurab wa tuqatta bil hawaij wa tunalu bihi raqaib wa sul khawatim wa istasul ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lum billah. Baca eta perbanyak. Kalau bisa 2224 kali boleh. Tapi terus membaca sholawat, ingat kepada yang menciptakan kita siapa, seperti Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca sholawat karena di hari Jumat itu hari kesaksian. Turun para malaikat. Maka dengan itu perbanyak sedekah, membaca sholawat, sholat berjamaah, persiapkan kita akan bersolat Jumat. Sholat Jumat tidak bisa dikodok. Khutbah ya. Khutbah itu mengganti sholat 2 rakaat di hari sholat Jumat. Bagaimana perempuan wajib sholat Jumat? Tidak. Bagaimana pahalanya sholat Jumat ingin dimiliki oleh istri?
persiapkan bajunya setrika sing sarengit ya mah. Baju rikas, sajadah rikas, dalaman dan semuanya, persiapkan, itu sama pahalanya dengan sholat Jumat untuk perempuan. Ya, persiapkan sudah sholat Jumat, makanan kalau ngaliwat gitu kan, persiapkan, ya, biar kita mendapatkan pahala sama dengan suaminya melaksanakan sholat Jumat. Ya, kan ada ayat Al-Quran juga, ya, berhenti dulu bagi orang yang berjualan, gitu kan. Setelah beres sholat Jumat, pergi lagi kita berjualan. Dengan itu saya berkeluar mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah sopawadak makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum manitabal huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Diteruskan dengan salawat Nabi merdu terbaru 2022. Ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah. Mohon mangga telin sehat hidup leleson ya Nabi ya Rasulullah.